Apa kabar sahabat Liputan 6? KPU tetapkan nomor urut parpol peserta pemilu 2024. Apakah angka berpengaruh besar? Saya Wayan Diananto, inilah headline liputan6.com selengkapnya. Rabu 14 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengundi dan menetapkan nomor urut 17 partai politik yang akan berlaga di pemilu 2024. Ini sesuai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu yang mengatur nomor urut parpol. Ada perbedaan signifikan antara pemilu 2019 dan 2024. Tahun 2019, semua parpol peserta pemilu mengundi nomor urut. Dalam pemilu 2024, parpol yang menjadi peserta pemilu sebelumnya bisa memakai nomor lama atau ikut pengundian. Usulan parpol bisa pakai nomor lama kali pertama disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada 16 September 2022. Ia menilai nomor urut bisa jadi beban partai. Usulan itu dibahas DPR. Mayoritas fraksi mendukung ide Megawati lalu dimasukkan ke Perpu. Dari 9 parpol yang lolos ke DPR, hanya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang ingin mengubah nomor urut dari 10 kini resmi bernomor 17. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo mengatakan parpol yang bertahan dengan nomor urut lama lebih untung karena bisa mempertahankan konsistensi atau narasi saat kampanye terkait simbol angka. Gerindra dengan nomor urut 2 misalnya selalu yakin ini lambang victory atau kemenangan. Nomor 3 milik PDI Perjuangan identik dengan metal alias menang total. Selain itu, angka memengaruhi pemilih. Pasalnya di Indonesia, pemilih cenderung pakai pendekatan shortcut kognitif. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut nomor 3 sangat melekat di hati rakyat. Tiap parpol punya penafsiran sendiri soal nomor urut. Bagi PDI Perjuangan, nomor 3 menunjukkan trisakti semangat gotong royong yang jadi saripati ideologi Pancasila. Hasto menyebut salah satu alasan mempertahankan nomor urut yakni demi efisiensi mengingat atribut dan bendera masih banyak yang pakai nomor 3. Alasan lain memudahkan pemilih karena logo dan nomor urut partai adalah satu kesatuan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin, bangga partainya kembali menggunakan nomor 1 dalam putaran pemilu 2024. PKB optimistis bisa menang pemilu 2024, menjadi presiden dan meraih 100 kursi DPR RI. Caimin mengatakan PKB memiliki sejumlah strategi menggapai kemenangan. Selain itu, PKB punya konstituen loyal plus dukungan para pengurus muda yang andal untuk mengambil hati rakyat. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, Mahfud Siddiq mengaku pihaknya bersyukur dapat nomor urut 7. Setelah dapat nomor urut, parpol baru ini fokus memperkenalkan nama partai kepada masyarakat dan menyiapkan calon anggota legislatif. Gelora juga fokus menyiapkan rekrutmen caleg dalam 3 bulan sembari memastikan formasi tempur mereka. Terkait target di pemilu 2024, Gelora ingin lolos ambang batas parlemen yakni minimal 24 kursi DPR. Mahfud mengakui ini tidak mudah bagi parpol baru. Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi menganggap 17 adalah nomor baik. Dalam sejarah Islam, 17 angka yang cukup keramat. Salat wajib adalah 17 rakaat. Turunnya Al-Quran juga terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Angka 17 juga keramat bagi Indonesia. Bangsa ini merayakan ulang tahun kemerdekaan pada 17 Agustus. Sosialisasi nomor urut Partai Persatuan Pembangunan mulai dilakukan pekan ini agar segera diingat publik. Terkait harapan, parpol ini menambah pemilu yang lancar dan menghasilkan presiden pro rakyat.
Partai berlambang Kakbah ini terang-terangan menyasar target kursi minimal seperti tahun 2014 yakni 39. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago alias Ipang melihat nomor urut parpol tak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas yang jadi perhitungan untuk menentukan pemenang pemilu 2024. Paling penting, parpol punya caleg dengan rekam jejak bagus. Meski demikian, pengumuman nomor urut parpol menandakan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Ini menggarisbawahi isu penundaan pemilu dan wacana 3 periode presiden sudah basi. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengulas, nomor urut parpol sedikit banyak punya dampak. Buktinya, 8 dari 9 parpol di parlemen tidak mengganti nomor urut mereka. Artinya, nomor parpol berdampak pada sosialisasi, kampanye, dan kecenderungan pilihan publik. Kalau sudah dikenal, maka parpol tak perlu memulai sosialisasi dari nol lagi. Di atas nomor urut, Ujang berharap parpol di pemilu 2024 lebih bermartabat dengan menjalani demokrasi yang lebih sehat. Parpol harus bisa menunjukkan pemilu bukan kontestasi untuk saling menafikan. Sekian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri, sampai jumpa.